Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat kuliner yang saya cintai. Hari ini kita akan membuat sate ya, daging sapi. Ini mumpung dekat dengan hari raya Idul Adha ya, atau hari raya kurban. Nah, yang jadi pertanyaan nih, bahannya apa saja sih yang harus disiapkan? Bumbu-bumbunya apa saja sih yang harus disiapkan? Dan bagaimana cara membakar atau memasaknya? Ya, sebagian besar mungkin sudah tahu, tapi ya kita coba lagi ya, kita bikinkan video khusus sobat kuliner yang hadir di channel ini agar nanti hasil satenya itu enak, empuk dan gitu ya. Baik ya, kita lihat bahan-bahannya ya. Bahan-bahan yang kita siapkan tentunya yang paling utama adalah daging sapi. Nah, kita siapkan ini ya sekitar 1 kilo lah. 1 kilo daging sapi hasil kurban gitu ya. Kemudian kita siapkan juga kecap manis. Kebetulan ini mereknya Cap Pango ya. Tapi pakai kecap apa aja boleh. Kemudian kita siapkan juga seperempat daripada buah nanas. Buat apa nanti? Ya, kita nanti tahu ya. Kemudian 1 sendok garam, 1 sendok lada hitam, dan 1 sendok tumbar ya. 1 sendoknya 1 sendok teh ini ya, yang kecil itu. Oke, kemudian kita siapkan juga yang penting juga ini adalah tusuk sate. Ya, tusuk satenya seperti ini ya. Mau yang panjang boleh, yang pendek boleh ya. Monggo, terserah sahabat kuliner. Kemudian kita siapkan 5 bawang putih dan gula merah secukupnya gitu ya. Nah, ini enak ini gula merahnya, gula merah Jawa ya. Kemudian kita siapkan susu kental manis atau SKM. Sasetan aja ya, karena ini kan masaknya dikit. Kemudian kita siapkan sekitar ya 150 mililiter air ya, air putih ya, bisa air ledeng, PDAM, air isi ulang, monggo mawon. Baik ya, setelah siap semuanya ya, daging sudah diiris-iris ya, lalu kita mulai proses memasaknya ya. Bagaimana cara masaknya? Yuk kita lihat. Yang pertama ya, setelah daging dipotong-potong lalu kita parut buah nanas tadi ya. Kita akan parut supaya halus dan keluar airnya. Nah, ini penting untuk proses melunakkan daging sapi. Nah, sedikit aja sebenarnya ya, kita hanya sekitar butuh sekitar ya 2 sendok ya, sampai 3 sendok makan. Oke, kita tuangkan ke tempat yang agak besar. Lalu hasil dari parutan dari ya, parutan buah nanas tadi kita ambil ya. Wah, ini ya kan, kita ambil 2 sendok ya kurang lebih ya, jangan banyak-banyak lah karena ini pun sudah keren nih. 2 sendok itu cukup lah, sendok makan ya kurang lebihnya ya. Nah seperti itu ya. Setelah itu kita lumurin semuanya, kita aduk-aduk ya, kita pastikan semua daging terlumuri oleh cairan buah nanas tadi ya. Seperti itu ya, sangat simple, jadi tidak usah pusing-pusing bagaimana nanti supaya dagingnya tidak alot. Dagingnya pasti empuk ini ya sobat kuliner. Ini resepnya, resep utamanya adalah di sini menggunakan nanas ya. Setelah rata lalu kita diamkan sekitar berapa menit? Saya sarankan cukup 10 menit saja. Apa cukup? Kita cek aja nanti. 10 menit aja sobat ya kuliner, diamkan. Nah, selama mendiamkan itu kita siapkan juga bumbu-bumbunya. Kita haluskan bumbunya ya, dari bawang, dari tumbar, lada dan garam. Kita haluskan ya. Kita ulek-ulek. Nah, kalau orang Jawa bilang gitu. Semua bumbunya kita ulek, kita haluskan ya, agar bumbunya bisa meresap nanti ke dalam daging sapi atau yang akan kita sate.
Bagaimana kalau bumbu-bumbunya ini sudah siapkan secara itu yang istilahnya bumbu siap saji ya, monggo mawon ya. Tapi memang biasanya kalau kami membuatnya langsung dari bumbu-bumbu yang seperti ini ya. Lalu kita masukkan tadi setelah halus, kita masukkan juga gula jawanya. Nah ini supaya rasanya menjadi ya manis tentunya ya, manis gitu. Ladanya agak pedas ya, garamnya agak asin itu, dan tumbarnya itu akan membawakan rasa cita rasa yang khas itu, tumbar itu. Oke, setelah halus kita masukkan ke satu tempat ya, dimana kita tambahkan juga SKM atau susu kental manis. Seberapa banyak? Ya sebenarnya dikit aja lah ya, cukup separuhnya. Kemudian kita siapkan juga, kita tambahkan juga kecap manis ya, tadi kebetulan cap bangau. Sebanyak berapa? Kalau ini 1 kilo ya kurang lebih antara 5 sendok atau 6 sendok. Monggo mawon ya, disesuaikan dengan selera. Sebagai patokan awal cukup 5 sendok makan ya. Tapi kalau yang suka nampak hitam gitu, monggo. Ya, kemudian bumbu-bumbu tadi dengan kecap dan tambahan tadi kita aduk, kita ratakan ya dengan susu tadi. Kemudian kita tambahkan juga air putih yang sudah kita siapkan sebanyak 150 ml ya. Ini untuk sebagai nanti campuran di dagingnya, supaya dagingnya bumbunya meresap ya, menggunakan campuran air ini ya. Oke ya, setelah ditambah dengan air tadi, maka daging yang sudah kita marinasi tadi kita masukkan ke dalam bumbu supaya lebih enak rasanya ya kan, lebih mantap tentunya. Oke ya, kita ratakan, kita aduk-aduk, dan sudah siap untuk ditusuk satenya. Nah, satenya ditusuk dan dibakar. Oke ya, jadi ini dah siap untuk dilakukan pembakaran atas sate daging sapi. Kemudian daging tadi ya, tidak usah lama-lama lah ya, langsung saja kita tusuk. Nah, kalau orang Jawa disunduk. Dagingnya potongannya disesuaikan dengan keinginan atau sesuaikan dengan ya maunya seperti apa sih, sebesar apa gitu. Nah, ini kebetulan besar-besar ya. Ya, dikecilin sedikit juga lebih bagus. Ya. Berapa banyak satu tusuk? Ya monggo sesuaikan dengan besar kecilnya dari dagingnya ya. Biasanya sih antara 4 sampai 5 biasanya. Tapi itu kembali ke selera. Oke. Setelah kita tusuk-tusuk semua, kita siapkan apinya nih. Oke, dengan arang. Kebetulan kita pakai arang ya. Ini arang asli ini. Ya, setelah semua kita tusuk ya, dari daging yang kita potong-potong tadi, yang sudah kita marinasi, yang sudah kita bumbuin ya, sudah ready. Ini semuanya tinggal dibakar. Oke, udah ready nih. Kalau lihat tampilannya kayaknya pasti oke nih. Wah, enak kok. Ya, habis itu kita sudah siapkan tadi dibakar. Nah, kemudian kita siapkan lagi tempat ya untuk menaruh sate ini ya. Di rumah punya apa, monggo ya, ada yang memanjang ini kebetulan bundar ya. Oke, kita bakar kurang lebih berapa menit. Nah, ini sesuai dengan selera juga ya. Ada yang suka hitam banget ya, kosong banget, ada yang suka ya matang tapi tidak terlalu kosong. Oke ya, kita bolak-balik, itu penting sekali supaya tadi tidak terlalu kosong ya. Terus supaya menjaga kualitas hasil bakarannya kan gitu ya. Untuk api juga dijaga ya, jangan sampai mati, tapi jangan juga terlalu besar. Oke. Nah, kita prosesnya seperti ini ya, sobat kuliner. Kalau dilihat sudah oke banget lah ya, tidak, bumbunya sudah mantap sekali ya.
Mau ditambahin apa lagi monggo ya, yang mungkin punya bumbu-bumbu lain ya, variasinya. Nah, ini adalah hasil dari bakaran tadi. Wow, keren kan? Wah, ini empuk ini dagingnya, sobat kuliner. Pol empuknya dan rasanya wah, pasti enak lah pokoknya gitu. Oke ya. Nah, setelah ini matang, maka monggo sobat kuliner bisa menggunakan bumbu-bumbu tambahan untuk makan ya, untuk lauknya. Ya, ada yang biasanya menggunakan potongan daripada cabai, tomat ya toh. Terus campur dengan kecap. Wah, dikasih bawang dikit seandainya gitu. Wah, ini pasti enak. Ada juga dikasih bumbu kacang, tapi itu monggo sesuai dengan selera masing-masing. Oke ya sobat kuliner semua, demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga video ini bermanfaat untuk hari raya ini. Semoga korban daripada sobat-sobat juga diterima oleh Allah dan dibalas dengan pahala yang besar tentunya ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri sampai sini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting happy. Oke.